Semangat pagi, kembali lagi bersama R Tutorial. Kali ini saya akan membagikan materi tentang kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan pengisian tempat. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ini merupakan sub pokok bahasan yang pertama dari materi tentang peluang. Kita lihat pengertiannya. Kaidah pencacahan merupakan suatu cara untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Ada beberapa bentuk kaidah pencacahan. Yang pertama, aturan penjumlahan. Jika ada A1 banyak cara kejadian ke-1, A2 banyak cara kejadian kedua, A3 banyak cara kejadian ketiga, sampai dengan AN banyak cara kejadian ke N dengan ketentuan semua kejadian tidak saling mempengaruhi. A1, A2, A3 sampai AN tidak saling mempengaruhi atau tidak terjadi secara bersamaan, berurutan, saling lepas atau tidak beririsan. Nah, kejadian seperti ini merupakan suatu pilihan. Biasanya dihubungkan dengan kata atau. Maka, banyak cara secara keseluruhan dari N peristiwa adalah A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik tambah sampai A ke N. Kita lihat contoh. Yang pertama, Erik memiliki 2 mobil, 3 sepeda motor, dan 4 sepeda di rumahnya. Jika Erik ke sekolah harus menggunakan salah satu kendaraannya, berapa banyak cara Erik menggunakan kendaraan? Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa jenis kejadian. Yang pertama, kejadian memilih mobil. Yang kedua, kejadian memilih sepeda motor. Dan yang ketiga, kejadian memilih sepeda. Erik harus menggunakan salah satu kendaraan dari beberapa alternatif kendaraan yang dia miliki. Berarti di sini adalah suatu pilihan. Karena suatu pilihan, maka kejadian ini tidak akan terjadi secara bersamaan. Tidak mungkin Erik ke sekolah membawa mobil sekaligus membawa sepeda motor. Karena beberapa kejadian ini merupakan kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan atau berurutan, atau karena suatu pilihan, maka kita tinggal jumlahkan saja. Kejadian pertama memilih mobil, kejadian kedua memilih sepeda motor, dan kejadian ketiga memilih sepeda. Mobil ada 2 pilihan, sepeda motor ada 3 pilihan, dan yang sepeda ada 4 pilihan. Kalau dijumlahkan sama dengan 9. Kita lihat contoh yang kedua. Dari Ende ke Labuan Bajo bisa ditempuh dengan beberapa jalur. Ada 3 jalur darat, ada 2 jalur laut, dan ada 2 jalur udara. Ada berapa cara seseorang bepergian dari Ende ke Labuan Bajo? Nah, dari soal ini juga kita bisa lihat ada 3 kejadian. Kejadian memilih jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Seseorang akan bepergian dari Ende ke Labuan Bajo. Dia akan memilih satu jalur dari beberapa jalur alternatif yang akan dipilihnya. Maka ini adalah suatu pilihan dan tidak mungkin akan terjadi secara bersamaan. Apakah dia memilih jalur darat atau memilih jalur laut atau dia memilih udara. Sehingga kalau kita gambar, misalnya di sini ada kota Ende dan di sini ada kota Labuan Bajo. Dan dari Ende ke Labuan Bajo ada 3 jalur darat, misalnya di sini. Dan ada 2 jalur laut, ini. Dan ada 2 jalur udara. Banyak cara atau alternatif seseorang dari Ende ke Labuan Bajo itu tinggal kita jumlahkan. Jalur darat tambah jalur laut tambah jalur udara. Jalur darat ada 3, jalur laut ada 2, jalur udara ada total ada pilih. Yang kedua, aturan perkalian. Jika ada A1 banyak cara menyusun unsur ke-1, A2 banyak cara menyusun unsur kedua, A3 banyak cara menyusun unsur ketiga, sampai dengan AN banyak cara menyusun unsur ke N. Dan ketentuan saling mempengaruhi. A1, A2, A3 saling mempengaruhi. Maka kejadian ini merupakan suatu gabungan. Biasanya dihubungkan dengan kata dan. Maka banyak cara untuk menyusun keseluruhan unsur tersebut adalah A1 kali A2 kali A3 kali titik kali A ke N. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama. Jika Budi memiliki 3 baju dan 2 celana, berapa banyak cara Budi memasangkan baju dengan celana yang dimilikinya?
Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa ada dua kejadian, yaitu kejadian memakai baju dan memakai celana. Berapa banyak cara Budi memasangkan baju dengan celana? Karena diminta di sini adalah memasangkan baju dengan celana, memasangkan baju sekaligus celana, maka ini adalah suatu kejadian yang terjadi secara berurutan atau secara bersamaan. Dan maka kita gunakan aturan per kali. Bajunya ada 3 dan celananya 2, sehingga totalnya ada 6 cara. Nah, dari aturan perkalian ini, kalau kita rinci satu persatu, maka kita bisa buat seperti ini. Misalnya baju ada 3, berarti kita tulis di sini B1, B2, B3. Dan celananya ada 2, celana 1, celana 2. Oke, seperti itu. Misalnya Budi memilih baju pertama dan celana pertama. Berarti di sini B1, B1. Atau juga bisa dia memilih baju pertama, celana kedua. Berarti ini B1, B2. Atau juga baju kedua, celana pertama. Atau juga baju kedua, celana kedua. Atau juga baju ketiga, celana ke-1. Atau baju ketiga, celana kedua. Nah, sehingga jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Nah, perincian seperti ini kita persingkat dengan menggunakan aturan perkalian. Seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Dari kota A ke kota C harus melalui kota B. Dari kota A ke kota B ada 3 jalur dan dari kota B ke kota C ada 2 jalur. Ada berapa cara seseorang bepergian dari kota A ke kota C? Nah, dari soal ini, seseorang itu akan pergi dari kota A ke kota C, tetapi harus melalui kota B. Kita gambarkan seperti ini. Kota A, kota B, dan kota C. Dari kota A ke kota B ada 3 jalur. Misalnya jalur pertama, jalur kedua, dan jalur ketiga. Dan dari kota B ke kota C ada 2 jalur. Ya. Seseorang akan pergi dari kota A ke kota C, tapi dia wajib melalui kota B. Berarti nanti perjalanannya dari A ke B, setelah itu dari B ke C. Nah, kejadian dari A ke B dan B ke C ini merupakan kejadian yang berurutan. Urutannya dari A ke B, setelah itu B ke C. Maka ini adalah kejadian yang terjadi secara berurutan. Oleh karena itu kita menggunakan aturan perkalian. Sehingga dari A ke B dikali B ke C. A ke B ada 3 jalur, B ke C ada 2 jalur. Sehingga total keseluruhannya ada 6 cara. Seperti itu. Kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Labuan Bajo ke Kupang melalui 2 jalur. Dari Kupang ke Bali melalui 3 jalur. Dan dari Labuan Bajo ke Bali 1 jalur. Berapa banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Labuan Bajo ke Bali melalui Kupang ataupun langsung? Kalau kita gambarkan seperti ini. Di sini ada Labuan Bajo, kemudian di sini ada Kupang, dan di sini ada Bali. Dari Labuan Bajo ke Kupang ada 2 jalur. Kemudian dari Kupang ke Bali ada 3 jalur. Kemudian dari Labuan Bajo langsung ke Bali itu ada 1 jalur. Seorang akan berpergian dari Labuan Bajo ke Bali itu akan melalui 2 alternatif. Yang pertama dari Labuan Bajo ke Bali melalui Kupang. Dan yang kedua dari Labuan Bajo ke Bali langsung. Yang pertama dari Labuan Bajo ke Bali melalui Kupang. Kita lihat dari Labuan Bajo ke Bali melalui Kupang. Berarti seseorang akan berangkat dari Labuan Bajo ke Kupang dulu. Kemudian dari Kupang ke Bali. Nah, kejadian ini merupakan kejadian yang berurutan. Maka kita gunakan aturan perkalian. Dari Labuan Bajo ke Kupang ada 2 jalan. Dari Kupang ke Bali ada 3 jalan. Sehingga kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6 cara. Nah, ada 6 cara dari Labuan Bajo ke Bali melalui Kupang. Kemudian dari Labuan Bajo ke Bali langsung.
Dari Labuan Bajo ke Bali langsung itu ada 1 cara. Setelah itu kita jumlahkan. Totalnya ada 7 cara. Kenapa kita jumlahkan? Karena alternatif Labuan Bajo Bali melalui Kupang itu tidak berpengaruh terhadap alternatif yang kedua, yaitu Labuan Bajo Bali langsung. Karena ini tidak akan terjadi secara bersamaan atau berurutan. Maka karena tidak terjadi secara berurutan, atau karena ini merupakan suatu alternatif atau suatu pilihan, maka kita gunakan aturan penjumlahan. 6 tambah 1, 7 cara. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang ketiga, aturan pengisian tempat. Atau nama lainnya filling slot. Aturan pengisian tempat ini merupakan turunan atau pencabaran dari aturan perkalian. Hanya caranya saja yang berbeda. Kita lihat. Jika ada N tempat tersedia dengan A1 adalah banyak cara mengisi tempat ke-1, A2 adalah banyak cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya sampai AN adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah A1 kali A2 kali titik-titik sampai dengan kali A ke N. Kita lihat contoh. Contoh pertama. Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang untuk pengurus inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan pengurus yang mungkin terjadi? Nah, dari soal ini kita akan memilih 4 orang dari 8 anggota OSIS. Oleh karena itu kita siapkan 4 tempat. Ini 4 tempat atau 4 slot. Itu maka judulnya tadi pengisian tempat atau slot. Kita siapkan 4 tempat atau slot. Tempat yang pertama kita isi dengan ketua. Kemudian tempat kedua kita isi dengan wakil. Yang ketiga kita isi dengan sekretaris. Dan yang keempat kita isi dengan bendahara. Nah, 1 orang sebagai ketua kita pilih dari 8 orang ini. Bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, sampai dengan orang ke-8. Sehingga di sini ada 8 pilihan. Kemudian di wakil. Karena ketua sudah pilih 1 orang, maka sisa 7 orang di sini. Maka di wakil kita bisa tempatkan 7 pilihan. Ada orang kedua, orang ketiga, dan karena ketua dan wakil sudah terisi, maka sekretarisnya sisa 6 pilihan. Dan di bendahara sisa 5 pilihan. Nah, banyak susunan pengurus yang mungkin terjadi, ya tinggal kita kalikan. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu sama dengan 1608. Kita lihat contoh yang kedua. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan 4 digit. Berapa banyak susunan bilangan yang akan terjadi jika yang pertama tanpa pengulangan, yang kedua tanpa pengulangan dan diakhiri dengan 25, yang ketiga tanpa pengulangan dan diakhiri dengan angka ganjil, yang ketiga angka boleh ulang. Kita lihat yang pertama. Yang pertama tanpa pengulangan. Misalnya, di sini saya buat angka 4 digit seperti ini. 3120, 3120, 3120. Itu kita pilih dari angka ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tanpa pengulangan maksudnya, ketika di depan sudah ada 3, itu di belakang tidak boleh 3 lagi. Atau ketika ada 1, tidak boleh ulang lagi 1. Itu yang disebut dengan tanpa pengulangan. Sehingga kita siapkan 4 tempat. Karena 4 digit. Tempat pertama ribuan, tempat kedua ratusan, tempat ketiga puluhan, dan tempat keempat satuan. Tempat ribuan kita tidak boleh isi dengan angka 0. Kenapa? Ketika kita tulis angka 0, berarti misalnya 0, 3, 2, 4. Ini bacanya bagaimana? Nah, 0 itu tidak boleh. Oleh karena itu, di tempat ribuan kita tidak boleh isi dengan 0. Berarti di ribuan sisa ada 6 pilihan. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di ribuan ada 6 pilihan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kemudian di ratusan karena di ribuan sudah terisi 1, maka sisa ada 6 angka yang tersisa. Sehingga di ratusan ada 6. Kemudian di puluhan, karena ribuan sudah terisi, ratusan sudah terisi, berarti puluhan sisa 5. Kemudian di satuan sisa 4. Sehingga banyak susunan bilangan
4 digit berbeda, tinggal kita kalikan. 6 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 720. Kemudian yang ke B. Tanpa pengulangan diakhiri angka 25. Maka kita siapkan tempatnya atau slotnya. Ya, pertama ribuan, ratusan, puluhan, dan satu. Karena syaratnya tadi diakhiri dengan 25, maka satuannya di sini ada 5, kemudian puluhannya 2. Angka 5 hanya ada satu, maka hanya ada satu pilihan. Di puluhan angka 2 hanya ada satu, maka di puluhan kita isi satu pilihan. Kemudian setelah di puluhan kita ke ribuan. Di ribuan karena satuan sudah terisi, puluhan sudah terisi 1, dan 0 tidak boleh, berarti di sini sisa 4. Kemudian setelah ribuan, ratusan. Karena satuan terisi, puluhan terisi, ribuan juga terisi, berarti di sini sisa 4. Sehingga banyak susunan yang terjadi sama dengan 4 kali 4 kali 1 kali 1 sama dengan. Yang ke C. Tanpa pengulangan diakhiri dengan angka ganjil. Kita siapkan dulu slotnya. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, syaratnya tadi diakhiri dengan angka ganjil. Kalau diakhiri dengan angka ganjil, berarti satuannya itu harus angka ganjil. Nah, angka ganjil di sini ada berapa? 1, 3, 5. Berarti ada 3. Berarti satuannya di sini ada 3 pilihan. Hingga kita tulis di sini 3. Karena bisa 1, bisa 3, bisa 5. Kemudian setelah satuan kita langsung ke ribuan. Karena satuan sudah terisi dan angka 0 tidak boleh terisi, maka sisanya itu adalah 5. Sehingga di ribuan ada 5 pilihan. Kemudian ratusan. Satuan terisi, ribuan juga terisi, berarti sisa 5. Kemudian puluhan. Satuan terisi, ribuan terisi, ratusan terisi, berarti angkanya sisa 4. Sehingga banyak susunannya sama dengan 300. Kita lihat yang terakhir. Angka boleh diulang. Kita siapkan dulu tempatnya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, angka boleh diulang maksudnya ketika 3 ini sudah terisi di depan, maka kita boleh ulang lagi di belakang 3. Begitu juga 1 dan seterusnya. Itu maksud dari angka boleh ulang. Sehingga di ribuan, karena 0 tidak boleh di paling depan, maka sisa pilihannya hanya 1 sampai 6. Berarti ada 6. Kemudian di ratusan. Meskipun di ribuan sudah terisi 1, di ratusan boleh ulang lagi angka di ribuan. Sehingga di sini tetap 7 pilihan. Bisa 0, bisa 1, bisa 6, dan seterusnya. Begitu juga di puluhan. Bisa ulang lagi 7, dan di satuan juga 7. Sehingga total keseluruhannya tinggal dikalikan 6 kali 7 kali 7 kali 7. Sama dengan 2005. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja materi pada video kali ini. Silakan dicoba soal berikut ini.